Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa dan ibu tidak dapat jamaah yang insyaallah sama-sama rindukan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sebenarnya ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam bersama juga hubungan kita dengan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita satu umat istiqomah dalam jalan kasih dan sunnahnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari alam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya tiap hari malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa untuk keluarga kita, bagi yang masih hidup maupun teman kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim masih jauh dari taklim. Mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu bisa jam 6:59 atau jam 7 kurang 1 menit. Kesempatan menjawab pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barak. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, dan orang-orang idza fa'alu, apabila mereka orang-orang telah melakukan, idza fa'alu, apabila mereka telah berbuat, fahisyatan, perbuatan keji. Fahisyah itu isim fa'il daripada fahsyah, artinya perbuatan keji. Perbuatan keji itu adalah perbuatan yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Namanya perbuatan fahisyah atau perbuatan fahsyah. Auzalamu anfusahum, atau mereka yang telah melakukan perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Orang lain tidak dirugikan, tapi mereka yang melakukan rugi sendiri. Seperti meninggalkan sholat, meninggalkan berjamaah, meninggalkan ngaji, tidak berpuasa. Orang tidak dirugikan, tapi kita yang melakukan adalah rugi. Namanya awadzalamu anfusahum. Zakarullah, kemudian mereka eling, zikir. Zikir di sini artinya eling, sadar diri, kemudian eling kepada Allah. Elingnya bukan cuma sekedar eling, fastaghfaru li dzunubihim, maka mereka beristighfar. Istighfar di sini artinya memohon
ampunan atas dosa yang mereka lakukan. Lidzunubihim, istighfar yang didasari wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka berjanji untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu bahwa yang dia lakukan adalah dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau mereka yang telah melakukan perbuatan zalim terhadap diri mereka sendiri, mereka eling segera mengingat Allah, lalu ia mohon ampunan atas dosa-dosanya yang disebut istighfar. Istighfar yang didasari tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah. Mereka tidak kemudian melanjutkan perbuatan itu lagi karena berjanji untuk meninggalkannya, sementara mereka mengatakan, waqala aydan aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahu alaihi wa ballagha rasulullah bil karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita limpah curahkan dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk jamaah Istaklim Masjid Darul Tajim rahimahullah, khusus barisan kita beserta perangkatnya, dan doakan semoga beliau selalu panjang umur dalam ketaatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara sababiyah atau yang menjadi penyebab doa kita itu terhalang atau tertunda, itu diantaranya adalah dosa. Dan dosa-dosa sekecil apapun, baik disengaja atau tidak disengaja, tidak akan Allah ampuni kecuali kita minta ampunannya. Adapun upaya kita di dalam minta ampunan kepada Allah, satu di antaranya adalah mengucapkan istighfar. Jadi secara bahasa istighfar itu salah kata dari istighfar, yastaghfiru, istighfar. Artinya berharap ampunan kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang mengucapkan astagfirullah. Ada yang seperti itu. Ada yang melanjutkan astagfirullahaladzim. Ada yang lebih panjang lagi. Ya, Bapak terserah, senang yang panjang atau yang pendek. Ya. Ada yang alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Tidak semua orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut ia sedang minta ampunan kepada Allah.
Allah. Tidak semua. Karena kalimat istighfar itu, kalimat mohon ampunan itu harus disertai dengan apa yang ia rasakan. Ia yakini dia sedang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap ketika Allah memberikan ampunan, Allah akan memberikan kasih sayangnya, Allah bakal penuhi apa yang menjadi hajat dan doa-doanya. Dan ada orang istighfar itu cuman selewatan, sallallahu baca apaan kata mereka. Karena Islam itu rukun ada 3 agama kita. Ada yang namanya Islam, iman, dan ihsan. Kalau direfleksikan tadi, dikatakan tidak semua orang baca istighfar, ia sedang minta ampunan. Karena ia tidak tahu, nggak ngerti bahwa kalimat yang ia ucapkan adalah permohonan atas dosa yang pernah ia lakukan, sehingga ia merasakan, yakinkan dalam hati dan pikirannya bahwa dirinya itu sedang berharap ampunan Allah. Karena tidak sedikit orang ketika mengucap istighfar justru masih ingat kepada yang menjadi sebab ia baca istighfar. Apa yang menjadi penyebab? Dosa. Secara manajemen, secara mengatur hati dan pikiran, orang ketika mengucap istighfar harus dijauhkan pikiran dan rasa bahwa dirinya itu berdosa. Yang ada dalam hati dan pikiran orang yang ketika mengucapkan astagfirullah, itu gambarannya adalah ampunan kasih sayang Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah kalau sudah memberikan ampunan, Allah bakal mengasihi kita, sehingga apapun yang kita minta akan dikabul sama Allah. Bahkan dikatakan keliru kalau kita istighfar, kalau kita mengucapkan astagfirullah masih ingat dosa di masa lalu. Saya gambarkan begini, saya pernah cerita bahwa ada seorang suami istri, saking sayangnya itu suami ngomong sama bibinya, "Neng, lu silakan ngerjain apa aja, abang terima. Cuman atuh yang apa enggak, lu sudi enggak rela. Lu ketemu sama mantan." Nggak sengaja ketika istrinya belanja pagi hari ketemu di tukang sayur sama mantannya, lalu mantannya nyapa, "Dari mana?" Cuman nanya doang, "Dari mana?" Ya sebetulnya tahu orang juga dia dari rumah. Dan itu sang istri nggak ngomong, cuman senyum doang. Senyum, kan ngomong. Tapi apa yang sampai ke telinga suaminya? Bini elu habis ketemuan, bini elu senyum-senyum. Bisa saja berita itu yang sampai jadi lebay. Suami udah wanti-wanti, jangan sekali-kali mau ketemu mantan. Lu boleh ngapain aja. Ya bahasanya kesalahan yang tidak disengaja. Orang memang niatnya mau ke warung, memang mau belanja sayur, ketemu mantan. Tapi bagi sang suami tidak peduli sengaja tidak disengaja, tahunya istrinya bertemu dengan mantan. Kemudian sang istri agar ingin tetap disayang sama suaminya, ingin suaminya tetap cinta, ingin suaminya ketika apa yang ia pinta dikabul, apa yang ia pinta dikasih. Apa langkah yang ia lakukan? Minta maaf.
Lalu kita bayangkan ketika sang istri tadi minta maaf sama suami, yang terbayang dalam hati dan pikiran itu mantannya. Kira-kira suami maafin? Nggak maafin. Berarti dia masih terbayang-bayang dengan kesalahan. Sama ketika kita minta ampunan sama Allah, yang terbayang dalam hati dan pikiran kita itu kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu keliru. Makanya kata Rabi'atul Adawi, yang tokoh sufi seorang perempuan, terkadang istighfar kita perlu istighfar lagi. Karena tadi manajemen cara mengatur hati kita ketika kita minta ampunan, bukan yang kita bayangkan ampunan Allah, bukan yang kita bayangkan kasih sayang Allah, bukan kita yakin apa yang menjadi doa dan munajat kita bakal dikabul sama Allah. Makanya keliru kalau orang masih istighfar kok sampai nangis karena ingat dosa. Salah. Mestinya orang istighfar itu yang terbayang ampunan Allah. Kalaulah kita datang kepada Allah dengan dosa segede gunung, ampunan Allah lebih gede daripada gunung tadi. Karena udah bacaannya udah kagak pas, bacanya cepet, ya Allah nangis-nangis, istighfar itu mesti dibayangkan itu. Makanya ada hadis qudsi yang menjelaskan, ketika hambaku minta sehat, justru aku yang beri sakit. Lo kok iso? Minta sehat malah dikasih sakit. Ketika hambaku minta kaya, justru aku beri yang miskin. Kebalikan. Apa sebabnya? Karena ketika dia minta sehat, yang ia rasakan penderitaan, sakit-sakit yang ada dalam tubuhnya, dan itulah yang aku kabulkan. Dia minta sehat, tapi masih tidak yakin aku akan memberikan sehatnya, karena terbukti dia merasakan rasa sakitnya. Terus kudunya bagaimana? Sama ketika kita minta ampunan sama Allah, yang kita minta itu kan ampunannya. Yang kita minta kan satu penyebab yang terhalang kita mendapatkan kasih sayang. Berarti kita minta kasih sayang. Maka ketika kita minta sehat, bayangkan kalau kita sehat, saya akan mengaji, ngaji, jamaahnya ngaji, saya akan jalan-jalan. Rasa senang yang sudah tumbuh dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini kita minta sehat, tapi yang kita rasakan yang aduh ya Allah, perutku sakit ya Allah, pusing kepala aku ya Allah. Ya nggak bakal sehat-sehat, karena seolah kita tidak yakin Allah akan memberikan sehat kepada kita. Demikian juga ketika kita minta kaya. Ketika kita minta kaya, boleh nggak kita minta kaya, Pak? Boleh. Ghina itu kan artinya kaya. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal ghina. Ghina itu kan artinya kaya. Minta jadi orang kaya boleh, yang nggak boleh minta jadi kaya orang. Jadi orang. Apa yang kita bayangkan kalau kita jadi orang kaya, itulah yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jangan mulut minta nas'alukan bidawat tuqa wal ghina. Yang kita rasakan kita minta kaya, mulut mengucap, hati dan pikiran merasakan penderitaan jadi orang miskin. Ya Allah, utang banyak ya Allah. Jadi orang kaya apa ya Allah? Yang dirasakan itu utang yang banyak. Tetangga pada agak menghargai aku ya Allah. Enggak begitu. Yang kita bayangkan kalau saya orang kaya, saya banyak sedekah, saya banyak peduli sama orang-orang miskin. Kudunya seperti itu. Itulah penjabaran kenapa ketika Allah diminta oleh hambanya untuk sehat, diminta hambanya untuk kaya, justru kebalikannya.
termasuk tadi istighfar. Itu baru di istighfar. Maka itulah pentingnya ilmu. Maka dikatakan tidak semua orang mengucapkan astagfirullah berarti dia sedang minta ampunan kepada Allah. Bagaimana dikatakan dia sedang minta ampunan? Nah, orang dia sendiri kagak ngerti apa yang dia minta. Walaupun mengerti apa yang kita minta itu bukan suatu kewajiban, tapi dengan sebab kita ngerti akan menumbuhkan satu keyakinan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min. Mukmin di sini artinya ia yakin. Siapa orang beramal sholih, amal sholih itu tidak selalu dalam bentuk fi'liyah, tidak selalu dalam bentuk perbuatan. Ada kalanya amal soleh itu termasuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat thayyibah itu tadi ada istilah istighfar, ada istilah tasbih, ada istilah tahlil, itu kalimat-kalimat thayyibah. Itu juga kategorinya amal soleh. Amal soleh. Fa huwa mu'min. Amal solehnya itu didasari dengan satu keyakinan, yakin bahwa dia itu sedang minta ampunan. Maka dari dasar seperti itulah, kalau kita minta sesuatu, usahakan apa yang kita minta kita ngerti untuk menumbuhkan keyakinan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, man amila sholihan min dzakarin, baik itu laki-laki atau unta ataupun perempuan, fahuwa mukmin. Mereka laki dan perempuan ketika beramal soleh didasari keyakinan, falanuhyiyannahu, lamnya lam taukid, lam yang menguatkan, nunnya juga nun taukid, nun yang menguatkan dua taukid yang bersamaan, maka tidak ada keraguan. Fala nuhyiyan, asalnya nuhyi. Nuhyi itu artinya menghidupkan. Maka sungguh pasti akan kami hidupkan orang yang beramal soleh yang didasari dengan keyakinan, hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Artinya amal-amal soleh kita, kalau amal-amal soleh kita betul-betul didasari dengan suatu keyakinan, contohnya tadi, satu langkah ketika kita istighfar, kita bisa yakin bahwa ketika kita mengucapkan astagfirullah, kita tahu apa yang kita baca, dan kita rasakan bahwa kita itu akan diberikan ampunan, akan diberikan kasih sayang, akan diberikan doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita istighfar tidak bisa hanya cukup sekali dua kali. Astagfirullah, masih ingat dosa, istighfar, hilangin. Astagfirullah, masih ingat juga, dulu sering nyolong, astagfirullah, masih ingat lagi, dulu sering bohong, hilangin. Berulang-ulang. Terus berarti istighfar kita nggak diterima dong? Tidak demikian juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebiji zarah pun kita berbuat baik, ya Roh, Allah akan perlihatkan. Tetap dapat pahala. Cuman fadilah dari istighfar tadi, keutamaan kita minta ampunan tidak sampai target. Karena kita dewek yang istighfar, nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa memanage hati dan pikiran bagaimana ketika kita baca istighfar. Makanya dicoba, dan itu dilatih, Pak.
Nggak bisa cukup sekali Bapak itu langsung ingat apa yang kita pinta, ingat bahwa ampunan Allah itu luas. Tidak bisa cukup sekali. Coba lagi, astagfirullah. Renungkan dalam hati pikiran kita, rasakan bahwa kita sedang minta ampunan kepada Allah. Hilangkan dosa-dosa yang menjadi penyebab kita baca istighfar. Kita yakin Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Makanya tadi konsepnya ada fahishah al-dhulamu anfusahum. Sholat. Kalau secara tauhid, ketika kita mengucap Allahu Akbar, itu kan secara bahasa artinya kita berikrar Allah Maha Besar. Berarti kebesaran Allah mutlak. Tapi kita masih ingat bini. Tadi habis ribut sama bini. Tadi habis ngomelin bocah. Ya. Berarti masih ada akbar selain Allah. Kalau secara tauhid dosa, berarti apa yang kita ucap tidak sama dengan keyakinan kita secara tauhid. Lalu ketika kita lagi sholat, artinya lagi baca surat Al-Fatihah, ya. Maka di dalam fikih itu kan ada yang namanya sakta. Sakta itu jeda. Jadi ada sakta, ada tumanina. Sakta itu berhenti sejenak, lalu dilanjutkan dengan bacaan berikutnya. Habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, sakta, berhenti sejenak sebelum kita baca suratul Fatihah. Orang-orang kita, guru-guru kita itu dibiasakan baca doa yang namanya doa iftitah. Doa iftitah itu doa pembuka. Satu di antara yang menjadi pembuka doa kita itu adalah doa iftitah. Di situ ada kesepakatan kita dengan Allah. Suka baca nggak Pak? Baca, baik sholat sunnah ataupun sholat fardu. Jangan lagi mau sholat sunnah, usah baca. Karena bisa jadi ketika fardu kita malah nggak hadir hati kita pada saat kita baca doa iftitah. Bacalah ketika kita sholat sunnah. Di situ ada kesepakatan kita dengan Allah. Inna sholati wa suzuki. Nusuk itu ibadah. Wa nusuki ya wa suzuki Pak. Ntar wa hondai wa yamahai wa cicilani. Di situ ada kesepakatan kita dengan Allah. Itulah yang disebut dengan doa iftitah. Sebelum kita baca Fatihah, mohon perlindungan kepada Allah yang namanya ta'awud. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, berlindung minasyaitan, dari syaitan, artinya godaannya. Ar-rajim, di mana marjum yang tertutup. Barulah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya usahakan baca jahar, karena riwayat jahar itu artinya dengan mengeraskan suara. Itu lebih sahih ketimbang yang nggak baca dengan jahar. Ada juga sahabat yang kalau baca Fatihah, sahabat bukan Nabi, yang ketika baca Fatihah tidak baca Bismillah. Jadi riwayatnya hadis itu ada 3. Kalau riwayat Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang seumur hidupnya tidak pernah tertinggal dari sholat berjamaah dengan Rasul. Bahkan Anas bin Malik ini termasuk orang yang didoakan oleh Nabi hidupnya berkah. Setiap waktu sholat berjamaah dengan baginda Rasul. Sahabat Anas bin Malik itu meriwayatkan Nabi kalau baca Fatihah selalu dengan menjaharkan Bismillah.
Ada lagi istri Nabi yang namanya Sayyidah Aisyah. Itu meriwayatkan hadis Nabi kalau baca bismillah di Fatihah dengan sir. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah kalau sholat itu di belakang. Sehingga Nabi ketika baca bismillah kedengarannya pelan. Ada sahabat yang kalau sholat selalu masbuk. Jadi kalau datang Nabi udah baca selain suratul Fatihah. Itulah yang dipakai oleh paham cingkrang, meriwayatkan hadis yang sahabat itu selalu tertinggal di dalam sholat karena dia tidak pernah mendengar baca bismillahnya Rasulullah. Tapi kalau kembali kepada fikih, mau baca bismillah dengan jahar, dengan sir, dengan tidak baca bismillah, sama-sama sholat. Tapi kalau kemudian dibalik, kalau yang paling sahih adalah dengan tidak baca bismillah, ini keliru. Justru yang paling sahih itu hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu meriwayatkan Nabi setiap baca suratul Fatihah selalu dengan menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Biar Bapak paham. Kita sih tidak mempersoalkan, jangankan lu kata kagak baca bismillah, lu kagak sholat bukan urusan kita. Tapi kalau kemudian diklaim katanya yang paling benar yang nggak baca bismillah, oh nanti dulu ya. Kita ceritakan nih kronologis. Artinya jangankan baca bismillah Pak, baca ta'awudz saja disunahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apalagi baca bismillah. Nah, kemudian disitulah empat mazhab itu berbeda-beda. Imam Syafi'i menganggap bismillah itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Kalau tidak baca bismillah di dalam baca suratul Fatihah, berarti Fatihahnya nggak benar. Karena ada satu ayat yang tidak dibaca. Karena Fatihah termasuk bagian daripada rukun dan arkanis sholat. Satu rukun tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Imam Malik menghitung suratul Fatihah itu bukan dari bismillah, tapi dari alhamdulillahirabbil alamin 1, ar-rahmanirrahim 2, maliki yaumiddin 3, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4, ihdinas siratal mustaqim 5, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu 6. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Imam Maliki. Cara menghitungnya doang. Makanya Imam Maliki menganggap bismillah bukan bagian daripada suratul Fatihah. Silakan ikut Imam Maliki. Tapi kalau kita ikut Imam Maliki, wudhunya juga kudu ngikutin Imam Maliki. Cara sholatnya juga kudu ngikutin Imam Maliki. Tata cara sholatnya, termasuk perkara-perkara yang membatalkan sholat juga kudu ngikutin Imam Maliki. Jangan kayak cingkrang. Kalau cingkrang itu kan menganggap Imam Syafi'i nggak bener. Tapi giliran Imam Syafi'i berpendapat bahwa doa kepada orang yang mati tidak sampai, dia pakai. Ya. Gak boleh kita mengikuti pendapat yang menurut kita itu cocok, kalau nggak cocok nggak dipakai. Tidak boleh begitu. Kalau mengikuti pendapat, ya jangan setengah-setengah. Nah, itulah yang dikatakan kata Nabi ketika Nabi ditegur oleh salah seorang sahabat, ya adil ya Rasulullah, adillah engkau di dalam membagi ghanimah. Rasul marah sebetulnya, cuma ditahan. Apa kata Rasul? Kalau engkau bicara adil, akulah yang paling adil. Ya dalam arti mungkin kalau orang tanya, lu soal negor dua. Habis negor gitu pergi Pak. Emang model-model begitu kan begitu Pak. Ngomong doang, terus pergi. Sampai Sayyidina Umar nawar diri, ya Rasulullah, apa perlu gue benci eta? Apa perlu dia gue potong itu orang gitu? Yang marah itu Sayyidina Umar.
Jangan umat. Iklam ketahui. Nanti akhir zaman banyak lahir dari generasi model dia. Emang kenapa ya Rasulullah? Apakah ibadah mereka itu tidak benar? Oh tidak. Ibadah mereka rajin. Bahkan lebih rajin dari golongan kita. Itu Rasul sendiri yang bersabda. Baca Quran mereka lebih fasih daripada kita. Hafalan Quran mereka lebih baik daripada kita. Terus naon ya Rasulullah? Mereka menafsirkan Al-Quran apa kata hawa nafsunya. Itu yang menjadi penyebab. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika ayat, ketika hadis, ketika ijma yang menurut mereka cocok dipakai. Kayak tadi Imam Syafi'i menjelaskan rukun-rukun sholat, mereka nggak percaya. Tak ada rukun-rukun sholat. Rukun wudhu cuma 2 dan mereka. Artinya banyak ditentang. Ini dalilnya Imam Syafi'i dalam satu keterangannya bahwa apabila pendapat saya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i mengakui bukan begitu balaghahnya. Itu bahasa tawadhu, bahasa rendah hati. Tapi giliran Imam Syafi'i menjelaskan, katanya doa kita itu tidak sampai kepada ruh, tidak sampai kepada orang meninggal. Dia pakai. Nah, itu contoh mereka itu menggunakan ayat dan pendapat sesuai dengan hawa nafsu. Dan mereka selalu menggunakan ayat-ayat untuk orang kafir untuk menyerang saudaranya sendiri. Sekarang udah banyak Pak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit dolalah. Eling sama Allah aja kudu dalil, kudu ada dalilnya. Termasuk kitab-kitab fikih, oleh mereka nggak pakai. Tapi giliran mentok dia nggak ketemu di Quran dan hadis. Ini menurut ulama dipakai pendapat ulama. Tapi katanya kembali kepada Quran dan hadis. Itulah orang yang sakara PDW. Wattaba'a anil hawa. Ibadahnya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, puasanya juga luar biasa. Cuma satu, mereka menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok ya dipakai. Nggak kayak kita. Kalau kita itu satu paket. Kalau kata guru begini cocok nggak cocok, emang guru yang menyampaikan ya harus dipakai. Dalam baca bismillah pun begitu. Silakan yang baca bismillah ya maka ada dasarnya, yang nggak baca bismillah juga ada dasarnya, yang jahar ada dasarnya. Tapi jangan kemudian mengklaim ini yang paling benar, berarti tidak menerima perbedaan. Silakan. Kalau itu saya menyalah. Cuman keterangan dari Imam Syafi'i, penjelasannya tadi, surah Fatihah itu ada 7 ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang yang nggak baca Bismillah berarti tidak sempurna bacaan suratul Fatihahnya. Karena suratul Fatihah termasuk bagian daripada rukun sholat. Satu rukun sholat itu tidak sah, maka hukum sholatnya jadi tidak sah. Secara fikih, jangankan sholat yang tidak sah, yang sah saja belum tentu diterima. Itu keterangan dari beberapa. Makanya demi kehati-hatian sebelum kita baca suratul Fatihah, kalau guru-guru kita itu menganjurkan, bahasanya sunnah, minta perlindungan kepada Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi antara takbiratul ihram dengan baca suratul Fatihah ada jeda, namanya sakta. Setelah suratul Fatihah sebelum amin itu ada jeda, sakta yang kedua. Walau ada jeda sebetulnya. Tarik nafas, baru bareng-bareng amin. Bukan walau amin.
Nggak begitu konsepnya. Ada jeda, ada sunnah di situ untuk sakta, agar aminnya kita sebagai imam, aminnya makmum, dan aminnya para malaikat yang ikut sholat bisa bersamaan. Nah, kalau misalkan waladhdallin amin kayak tarawih gitu, ada kasihan malaikat kali kedua. Ada sakta, tarik nafas bagi imam termasuk makmum juga. Waladhdallin. Jangan cicing wae. Ya, jamadaru. Waladhdallin cicing wae. Amin bareng. Nah, ketika amin kita sebagai imam, aminnya makmum, dan aminnya para malaikat bersamaan kompak, maka tidak ada satupun doa yang tertolak. Karena surat Al-Fatihah itu kan proposal, pengajuan kita kepada Allah agar Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang selalu diberi hidayah. Siapa orang yang selalu diberi hidayah? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu golongan orang-orang yang selalu Allah beri nikmat. Itu artinya ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita sedang minta kepada Allah agar Allah jadikan kita golongan orang-orang yang selalu diberi nikmat. Tapi kenapa kok kita sholat bertahun-tahun susah baik? Karena kita nggak ngerti bahwa ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita sedang minta sama Allah agar Allah masukkan kita ke golongan orang-orang yang diberi nikmat. Jangankan yakin, ngerti aja kagak. Padahal kalau ditanya, "Bro, sholat udah berapa tahun?" "Buset, berapa tahun?" Tapi begitu ditanya, "Tahu arti surat Al-Fatihah?" "Tahu." "Tahu nggak?" "Tahu." Ya, itulah Indonesia. Ya. Maka untuk itulah pentingnya ngaji, agar kita ngerti. Dengan sebab ngerti kita bisa yakin, dengan sebab yakin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan kita yang baik, baik di dunia, di alam barzakh, dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu 4 menit, barangkali sebelum berdoa ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi kurang dengar ya Pak? Ya, kurang dengar. Coba ulangi. Yang ditanyakan apanya? Kurang jelas. Iya. 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 Oh, iya. Iya, maksudnya witir dikatakan sholat penutup umat itu bagaimana? Ada satu hadis menjelaskan innallaha yuhibbul witra. Aku itu suka yang ganjil. Makanya di dalam sholat pun, kalau sholat sunnah tidak ditutup dengan sholat witir, itu Allah kurang demen. Makanya ditutup dengan yang ganjil. Yang ganjil itu dalam istilah fikih sholat itu adalah witir. Sehingga kalau sholat sunnah yang kita lakukan belum ditutup, itu berarti belum diganjilkan. Maka ketika kita menutup sholat sunnah itu dengan syarat mengganjilkan,
Cara menganjurkan sholat itu dengan sholat witir, sehingga dikatakan witir itu adalah penutup sholat sunnah. Istilahnya saja, karena Allah itu senang hal-hal yang ganjil. Kalau tidak ditutup dengan witir, maka tetap genap, dan Allah kurang begitu demen. Makanya biar Allah demen, umat Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk sholat witir. Ya, cukup? Ya. Ada golanya, ada dua, ada. Iya. Oh, jadi kalau sudah tutup witir, kalau udah terbit matahari, itu sudah ganti buku lagi. Artinya sudah buka lembaran baru lagi. Itu. Jadi maksudnya witir itu rangkaian dari kita melek mata sampai kita itu tutup mata, itu ditutup dengan witir. Jadi kalau yang namanya rokaatul minal fajri, kemudian sholat duha, sholat isyraq termasuk di dalamnya, itu sudah ganti lembaran lagi karena beda tadi yang sudah tutup. Ya, terima kasih. Baik, kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad syafi'il karim Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala wassahabati rasulullah syibari alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertemuan sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan Pak Ustaz dan manfaatnya dan perlu kita ambil untuk kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.